Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sebelum sebelum tema ini ya, saya akan kembali mengingatkan ya, cek fakta. Bapa itu bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah. Tetapi oleh gereja-gereja di luar sana, Bapa justru ditinggikan, dimuliakan, disanjung-sanjung sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar. Allah segala masa dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, makanya disebut Alfa Omega. Yesus Kristus yang Allah Alfa Omega ini justru dihujat, direndahkan, cuman jadi anak, cuman jadi putra yang masih sujud pada bapaknya, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya, bingkainya adalah kita Indonesia, kita Pancasila ya. Tetapi saya boleh ya menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku umat Muslim. Ini pertanyaan yang sering banget ya dijadikan bahan maaf kata, bahan olok-olok terhadap orang Kristen. Begini ya, judulnya begini. Semua nabi masuk surga padahal berdosa. Gimana semua nabi kok masuk surga? Padahal nabi itu kan juga berdosa, ya. Bagaimana mungkin Alkitab bisa menjamin semua nabi masuk surga, padahal nabi-nabi itu kan juga berdosa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bingkainya adalah kita Indonesia, kita Pancasila, saling toleransi ya, saling menghargai, jangan hujat, jangan caci maki. Kita bicara kilas balik status manusia ya. Nomor 1, Roma 3 ayat 9, semua manusia di bawah kuasa dosa. Maksudnya kuasa dosa yang diwariskan oleh Adam, sehingga manusia itu menjadi milik iblis. Begitu manusia lahir, otomatis mewarisi genetik dosa, dan upah dosa adalah maut ya. Roma 6 ayat 23. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua manusia itu sudah di bawah kuasa dosa. Artinya kalau ada bayi lahir, maka sebentar ya. Kalau ada bayi lahir, maka otomatis bayi itu sudah mewarisi kuasa dosa. Ya, ini yang jarang dipahami juga oleh orang-orang di luar sana bahwa bayi yang baru lahir itu juga sudah mewarisi kuasa dosa, dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Lalu Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu yang ketiga, Roma 3 ayat 24, Roma 6 ayat 23. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang ini, di era sekarang ini, sejak Yesus sudah naik ke surga, begitu ada bayi lahir, itu sudah punya kesempatan penebusan dengan cuma-cuma. Dulu sebelum Yesus lahir ya, begitu ada bayi lahir owek-owek, dia sudah di dalam kuasa dosa. Ya. Dulu ya. Terus sekarang ini begitu ada bayi lahir owek-owek, dia sudah di dalam karunia, dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Tinggal masalahnya orang tuanya mau mendidik apa. Ya, kalau orang tuanya mendidik mengenal Kristus, ya nanti pada saat sudah dewasa bayi ini akan dibaptis dan percaya.
Bagaimana nabi itu dipilih ya? Di Perjanjian Lama semua nabi dipilih oleh siapa? Hayo, oleh Yesus firman ya, oleh Tuhan Allah ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu berkarya, salah satunya nanti memilih para nabi, sementara di surga tetap ada Allah yang duduk manis ya, itu kan istilah saya, duduk manis di surga, supaya Anda itu tahu gitu loh, Allah itu disembah di surga, duduk di tata surga. Sementara yang berkarya itu firman, firman ini juga Allah. Dua apa satu Pak? 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13, satu roh ya. Di Perjanjian Lama semua nabi dipilih oleh Yesus firman. Makanya saya memakai kata-kata itu, Yesus firman. Sementara yang di surga Yesus Allah ya. Nabi pertama Alkitab adalah Abraham, Kejadian 20 ayat 7. Nabi terakhir Perjanjian Lama adalah Maleaki, Maleaki 1 ayat 1. Setidaknya ada 40 nabi di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru semua nabi dipilih oleh Yesus, Efesus 4 ayat 11. Ada sekitar 10 nabi di Perjanjian Baru. Ini kebanyakan orang nggak tahu nih, termasuk mu'alaf ya, mu'alaf boro-boro tahu beginian. Mu'alaf tak kasih tahu ya, di Perjanjian Baru itu ada 10 nabi ya, sekurang-kurangnya. Baca saja Kisah Rasul 13 ayat 1, itu sisu ada Lukius, Menachem, ada Barnabas, lalu ada Saulus, ada lagi siapa itu ya. Terus nanti ada Agabus, terus ada Yohanes Pembaptis, ada juga Yuda Yohanes di Pulau Patmos. Ya, ada yang lain juga. Jadi 10 nabi di Perjanjian Baru ya. Jadi kalau Anda bicara nabi jangan cuman pengetahuannya cetek banget cuman nabi itu Perjanjian Lama ya. Perjanjian Baru ada nabi kok. Nabi juga manusia, makanya pasti berdosa. Daud misalnya, Daud adalah seorang nabi, selain raja juga nabi ya. Berdosa juga saat berselingkuh dengan Batseba, 2 Samuel 11 ayat 14. Musa juga berdosa, hampir dibunuh oleh Tuhan gara-gara lupa nyunatin anaknya. Namanya siapa? Gersom ya. Keluaran 4 ayat 24 dan 25. Dan banyak lagi daftar dosa-dosa nabi-nabi lainnya. Bagaimana mungkin nabi-nabi yang berdosa itu kok bisa dijamin masuk surga? Nggak perlu didoain lagi, umatnya nggak usah doain. Gimana nabi-nabi yang berdosa itu kok bisa masuk surga? Lukas 13 ayat 28, Yesus berkata, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Padahal mereka semua kan berdosa juga. Apakah surganya orang Kristen itu memang berisi orang-orang berdosa? Paulus misalnya, salah satu nabi dan rasul Perjanjian Baru. Paulus itu nabi, Kisah 13 ayat 1. Paulus itu rasul, Roma 1 ayat 1. Juga orang berdosa dong, penganiaya jemaat, Filipi 3 ayat 6. Tetapi mengapa Paulus yang penganiaya jemaat itu kok dipilih Yesus jadi alatnya? Kisah 9 ayat 15. Kalau Paulus dipilih Yesus jadi alatnya, otomatis Paulus masuk surga dong. Apakah surganya Kristen memang berisi para pembunuh, para penganiaya? Bagaimana nabi yang berdosa bisa masuk surga? Di Perjanjian Lama, untuk bisa masuk surga ada 3 syarat. Kesatu, beriman kepada Tuhan Yahweh, yaitu Yesus firman, Yesus Allah, satu-satunya Allah yang benar. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40, Yeremia 10 ayat 10. Jadi diselamatkan itu karena iman ya. Kedua, jalankan Taurat sebisanya, sebab kalau tidak jalankan Taurat nanti dihukum mati dirajam. Galatia 3 ayat 12. Ketiga, setahun sekali berulang-ulang ya, tiap tahun potong kurban penghapus dosa. Ibrani 10 ayat 1. Kalau Anda lakukan ini maka Anda dijamin masuk surga. Karena Yesus pun juga sudah jadi juru selamat di Perjanjian Lama. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Sedangkan di Perjanjian Baru untuk bisa masuk surga ada 3 syarat juga. Kesatu, percaya Yesus satu-satunya Allah yang benar. Roma 16 ayat 27 dan 1 Yohanes 5 ayat 20. Kedua, dibaptis secara benar, maka namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Markus 16 ayat 16, Yohanes 3 ayat 5, Lukas 10 ayat 20. Ketiga,
pertahankan iman sampai kalian mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kalau jalan ini maka Anda dijamin masuk surga. Tidak lagi menjalankan Taurat ya. Semua nabi perjanjian lama dan perjanjian baru memenuhi syarat itu sehingga semua nabi yang dipilih Yesus firman, Yesus Allah dijamin masuk surga. Lah, lalu dosanya para nabi itu bagaimana Pak Pendeta? 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Asal tidak melakukan dosa maut, maka dosa itu diampuni. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi atau kain kesumba akan jadi putih. Yesaya, saya lupa lah. Saya lupa ya. Kalau nggak salah Yesaya 1 ayat 18 ya. Atau kebalik Yesaya 18 ayat 1 ya. Yang jelas ada ayatnya ya. Asal tidak melakukan dosa maut ya, sebab dosanya para nabi itu diampuni. Yang termasuk dosa maut itu murtad, menyangkal iman, Ibrani 6 ayat 6, atau sama saja kembali ke kubangan ya. Sudah percaya Yesus tapi pilih kembali ke kubangan. Yakobus 2 ayat berapa ya? 2 Petrus ya. Itu yang kembali ke kubangan itu. Terus menghujat Roh Kudus ya, Matius 12 ayat 32, dan bunuh diri 1 Korintus 3 ayat 16. Semua nabi yang dipilih Yesus baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada yang melaksanakan atau melakukan dosa maut. Makanya semua dosanya diampuni dan dijamin masuk surga. Lalu pertanyaan selanjutnya, mungkinkah nabi yang tidak dipilih Yesus bisa masuk surga? Tidak mungkin. Di Alkitab itu disebut nabi palsu. Matius 24 ayat 24. Nabi yang tidak dipilih Yesus disebut nabi palsu. Wahyu 20 ayat 10. Nabi palsu. Nabi yang tidak dipilih Yesus tempatnya di lautan api neraka, disiksa siang malam. Jika Anda ingin bisa paham Alkitab di atas rata-rata, silahkan ikut Sekolah Tinggi Alkitab online STAOL. Silahkan hubungin WA 082126218410 dengan Johnny Ong. Salam, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi meskipun Nabi itu berdosa, ada nggak yang Nabi tidak berdosa? Alkitab menulis semua Nabi berdosa. Ya pengecualian tentu Yesus ya. Yesus juga disebut nabi tapi dia tidak berdosa ya. Semua nabi ini berdosa, tapi kenapa bisa masuk surga Pak? Ya karena sesuai standar keimanan, iman pada Yahweh. Yahweh itu Yesus Allah, Yesus firman, Yesus roh ya. Kemudian ya tentu saja percaya Yesus ya. Dulu di perjanjian lama kan selain itu terus jalanin Taurat, terus sembelih kurban penebus dosa setahun sekali. Ya, itu dilaksanakan oleh semua orang-orang di perjanjian lama termasuk semua nabi. Makanya semua nabi masuk surga. Di perjanjian baru syaratnya lebih ringan ya. Cukup percaya Yesus, tentu saja Yesusnya satu-satunya Allah. Kalau percaya Bapa dijamin masuk surga enggak. Percaya Allah Tritunggal 3 biji masuk surga enggak. Jadi harus percaya Allah yang esa, Allah yang satu-satunya Allah yaitu Yesus Kristus. Allah yang benar ya. Kemudian dibaptis dan dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kemudian pertahankan itu sampai kita mati dalam Kristus. Jangan sampai sudah capek-capek ya beriman pada Yesus satu-satunya Allah terus kembali ke kubangan tuh kayak Alek dan Yakub itu tokoh imajiner ya. Alek Yakub umur sudah tua ya, sudah pernah kenal Yesus Allah tapi rela dicekokin dengan pengajaran-pengajaran ngiblis dari iblis sehingga dia rela menyangkal Yesus Allah. Umur sudah tua ya, alarm sudah bunyi nih. Ya siapa Pak Yakub dan Alek itu tokoh imajiner ya. Tokoh imajiner Yakub dan Alek. Oke ya, jadi Nabi memang berdosa tetapi tidak melakukan dosa maut, yaitu mengingkari iman
terus menghujat Allah, ya, menghujat Roh Kudus. Kalau sekarang Allah itu Yesus, Yesus itu Roh Kudus. Kemudian tidak bunuh diri, ya. Pada singkat dan clear, demikian sahabat-sahabatku dari umat Islam, ya, para mualaf sekarang tahu ya, kenapa nabi-nabi yang di Alkitab tidak perlu didoakan, padahal nabi-nabi ini juga berdosa. Kok bisa dijamin masuk surga loh? Udah saya jelaskan tadi, ya. Makanya di kekristenan tidak ada mendoakan nabi, betul? Tidak ada satupun ayat Alkitab disuruh mendoakan nabi. Wong nabinya sudah dijamin surga. Soalnya apa? Soalnya dipilih Yesus. Ya. Nah, nabi-nabi yang tidak dipilih Yesus banyak di Alkitab. Nabi yang tidak dipilih Yesus di Alkitab ada banyak. Sering disebut nabi Baal, sering juga disebut nabi palsu. Itu ke neraka apa? Wah, neraka. Ya. Nabi yang tidak dipilih Yesus itu ke neraka semua. Ada ayatnya, Wahyu 20 ayat 10. Di Alkitab banyak, Pak, nabi yang tidak dipilih Yesus. Banyak disebutnya nabi palsu. Silahkan juga baca Yeremia, ya. Yeremia 23, ya, Yeremia 23 lah, ya. Nanti di bagian ayat-ayat sekitar 20, 21, 22, 23, 24 di situ kan tulis, aku nggak milih kamu, tapi kok kamu sok hebat ngaku nabi. Ada nabi palsu, ya. Itu nabi-nabi palsu itu ada, ya. Jadi nabi palsu pasangannya Mesias palsu, pendeta pendeta yang beritanya Injil lain, bukan Injil Kristus, ya. Padat, singkat dan clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya, amin.